Dan aku wasiatkan kepada kalian supaya selalu mendengar dan taat. Kepada siapa? Mungkin akan terjawab pertanyaan ini dengan kalimat selanjutnya. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu mendengar dan taat walaupun dia seorang budak Habsyi Ethiopia. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Mendengar dan taat kepada siapa? Iya, presiden, raja, perdana menteri, khalifatul Islam, amirul mukminin, sultan, apa namanya lah. Istilahnya kan macam-macam. Intinya dia orang nomor satu di negeri itu. Negerinya kaum muslimin. Kalau di kita presiden, kalau di Malaysia mungkin perdana menteri, kalau di Saudi raja, kalau di Brunei mungkin sultan, ya. Nah, itu sekedar nama. Intinya dia orang nomor satu di negeri kaum muslimin itu. Kita harus taat. Ya. Dan luar biasa wasiat Nabi. Sangat luar biasa. Ini kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul Nabi, betul-betul utusan Allah. Beliau tidak ngarang. Buktinya apa? Buktinya apa? Ribuan bahkan jutaan kaum muslimin yang tidak mau mentaati presiden, perdana menteri, raja muslim. Ya. Jauh-jauh hari sudah ditaati, kasih wasiat. Dengar taat, dengar taat. Ya. Kalau demo berarti taat atau tidak? Ya. Presiden menaikkan BBM. Wah, kita demo. Berarti taat nggak? Taat nggak? Yang jelas nggak taat lah. Kalau taat itu ya udah sami'na wa ata'na. Ya. Demo berarti tidak taat. Demo kan menentang kebijakan, ya kan? Yang membolehkan kan kaum demokrasi. Yang membolehkan kan ya orang-orang kafir lah. PBB, HAM, Amerika, Barat, Eropa. Nabi melarang. Ayo mau pilih siapa? Ya mereka membolehkan, bahkan mungkin termasuk presiden ya. Presiden ya jelas nggak suka di demo ya. Tapi ya gimana? Orang memang diperbolehkan. Ya. Tetap kita taat kepada Nabi. Jangan taati, udah biar. Nah ya kan bukan buat dia. Bahkan seandainya buat dia, kita sabar. Ya, sabar. Bahkan apa kata Nabi? Punggungmu dipukulin, dicambuk. Duitmu, hartamu diambilin oleh presiden, ya, oleh raja muslim. Ya. Kita ngelawan apa taat? Ngelawan apa jangan? Jangan. Kata siapa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Rupanya ucapan Nabi ini nggak didengar oleh kaum hizbiyin, harokiyin, apalagi para mahasiswa yang kena subhat itu. Ya. Kalau nggak salah kemarin kita bahas Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu kayak apa dolimnya, kayak apa bengisnya, kayak apa kejamnya. Ya bayangkan Abdullah bin Zubair, cucunya Abu Bakar, anak dari Zubair bin Awam, anak dari Asma binti Abu Bakar. Di Gantari itu ada siapa? Di saat Hajjaj bin Yusuf dolim, kejam, bengis luar biasa sebagai pemimpin, gubernur Mekah dan Madinah waktu itu ya. Ada siapa? Ada Anas bin Malik, ada Asma binti Abu Bakar, ada Imran bin Husain, ada Ibnu Abbas. Masih banyak sahabat yang hidup, walaupun nggak sampai ratusan ribu ya, mungkin nggak sampai puluhan ribu, mungkin nggak sampai belasan ribu. Kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sudah wafat, bahkan Muawiyah sudah wafat ya kan, Yazid sudah wafat atau menjelang wafat. Tapi masih banyak sahabat hidup bersama tabi'in tentunya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in? Gak ada. Gak ada. Gak ada yang demo, gak ada yang caci maki,
bahkan membahas tentang kedzaliman Hajjaj bin Yusuf di mimbar-mimbar nggak ada. Diam, semuanya diam. Bahkan membahas saja tidak. Ya. Lalu kita bilang bahwa para sahabat dan tabi'in hari itu penakut, nggak peduli umat, melakukan hal yang salah, tidak pemberani. Ya, lancang mulut kita. Keberanian kita nggak ada apa-apanya dibanding para sahabat, para tabi'in. Ilmu kita nggak ada apa-apanya, ketakwaan kita nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat dan para tabi'in. Justru mereka seperti itu benar. Benar. Justru kalau kita turun ke jalan, mendemo, bahkan melawan, itu tidak benar. Dan ketika ada seorang pemimpin yang zalim, yang kejam, yang bengis, lalu rakyat melawan, biasanya habis itu muncul kebaikan apa keburukan? Keburukan apa? Keburukan. Yang mestinya matinya 1000 jadi 5.000, 10.000, tambah banyak yang mati. Yang mestinya penderitaannya sebulan 2 bulan jadi bertahun-tahun. Dan itu terbukti. Waktu itu kita bahas ya, setelah mereka berhasil membunuh Muammar Gaddafi, senang apa nyesal? Ya hari pertama, hari kedua senang, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, sampai hari ini mereka nyesal. Ya, terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk. Insya Allah antum tahu bagaimana nasib kaum muslimin di Libya setelah membunuh Muammar Gaddafi. Ya, begitu pula Mesir, begitu pula Suriah setelah mendemo presidennya. Ya, kita nggak bilang Bashar al-Assad itu orang soleh, ya muslim lah, manhajnya apa gitu. Ya. Apa yang terjadi? Hancur-hancuran, hancur sehancur-hancur. Di kita alhamdulillah masih mending ya, walaupun tetap salah mendemo, akhirnya Pak Harto terpaksa lengser. Alhamdulillah tidak ada pertumpahan darah, ya kan? Tapi apa yang terjadi setelah reformasi? Membaik apa memburuk? Terus terang aja, membaik memburuk? Memburuk. Memburuk. Ya. Ketika seorang pemimpin dipaksa turun oleh rakyatnya, lalu turun, maka akan terjadi keburukan, bukan kebaikan. Oleh karena itu ketika Utsman bin Affan dipaksa turun, pemberontak dari Mesir, dari Syam, berkumpul atas hasutan Abdullah bin Saba, si Yahudi yang akhirnya membuat agama baru dalam Islam, agama Rafidah. Rumah Utsman bin Affan dikepung supaya turun. Utsman nggak mau turun. Lebih baik mati dibunuh daripada turun. Ya, karena sunnah bagi seorang presiden, sunnah bagi seorang raja, sunnah bagi seorang pemimpin, ketika dipaksa turun, jangan turun. Ya, pasti akan muncul keburukan. Nah, karena Utsman nggak mau turun, lebih baik dibunuh. Setelah itu sudah. Ya, maka jangan sampai ya. Jangan sampai kita menyelisihi wasiat Nabi ini. Wasam'i wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyiyun. Kalian harus mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun yang memimpin kalian itu seorang budak Habsyi. Jelek, hitam, pesek, rambutnya keriting, penampilannya buruk, tapi dia pemimpin. Wajib ditaati. Tidak boleh didemo, tidak boleh dicaci maki. Menasihati boleh, memberikan masukan boleh, tapi jangan di depan umum, jangan di televisi, di radio, di internet, di medsos, di mimbar-mimbar masjid, nggak boleh. Berdua, ya bolehlah bertiga, berempat. Ya, kata Nabi, pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati.
tahun 90-an, 80-an terjadi. Mungkin antum masih ingat bandingkan Pak Harto tahun 80-an dengan tahun 90-an, beda ya. Tahun 80-an antum tahu bagaimana peristiwa Waijepara, peristiwa Tanjung Priok, ya kan? Seolah beliau anti dengan Islam. Nah, bandingkan dengan beliau tahun 90-an ke atas, ya. Pergi haji, namanya ditambah Muhammad Soeharto, ya, dekat dengan kaum muslimin, berdiri ISMI, ya kan. Kemudian banyak yang bilang lah kabinetnya hijau ruyu-ruyu. Hijau kan melambangkan Islam, padahal dia juga yang memimpin. Nah, mestinya begitu. Kita jangan putus asa. Oh, jelek nih presiden, ganti. Oh, jelek nih gubernur kita, ganti. Jelek nih wali kota kita, ganti. Jangan. Orang kan bisa berubah. Dan Soeharto 80-an dengan Soeharto 90-an berubah. Kenapa? Sunnah. Barangkali antum masih ingat Pak Kiai Anu bertemu dengan Pak Harto. Nggak ada yang tahu isinya apa. Nggak ada yang tahu nasihat apa. Dan itu sunnah. Bukan keluar-keluar di televisi, keluar-keluar di medsos. Tapi bertemu dengan presiden, nasihati berdua, bertiga. Berubah beliau. Bahkan mungkin antum masih ingat kebijakan beliau. Apa? Libur panjang anak-anak sekolah harus pesantren kilat. Ya tentu ini sebuah kebaikan. Bangun masjid di mana-mana. Nah, mestinya kita seperti itu. Jangan seperti orang hizbiyin, harokiyin, orang-orang demokrasi itu. Pokoknya asal pemimpin buruk, ganti. Kalau nggak mau, gulingkan. Pokoknya kayaknya kalau maunya rakyat itu pasti benar. Oh, ini rakyat sepakat pasti benar. Ya hampir-hampir sepakat kan. Tahun 98 itu masyarakat, mahasiswa, hampir semuanya menghendaki beliau lengser. Apakah pasti benar? Ya enggak ada jaminan. Ya. Nggak ada wahyu mengatakan, nggak ada ayat, nggak ada hadis mengatakan kalau mayoritas rakyat menghendaki pasti benar. Mana ayatnya, mana hadisnya? Yang ada kebalikan. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Surat Al-An'am kan? Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas orang pasti sesat. Justru kebanyakan manusia itu sesat. Dibalik sama orang demokrasi. Apa bahasa namanya? Suara rakyat. Suara rakyat, suara Tuhan. Ini kata siapa suara rakyat, suara Tuhan? Jadi seolah kalau rakyat mayoritas berbicara, itulah pembicaraan Tuhan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini wahyu setan dari mana? Ini jelas wahyu setan, wahyu iblis. Mana ada kalau rakyat sepakat berarti Tuhan sepakat? Mana ada? Ya. Rakyat itu, apalagi di kita ya, rakyat itu isinya apa sih? Rakyat di kita itu isinya, ya terus terang aja lah. Ada pelacur, kan rakyat kan? Ada germo, pengedar narkoba, pencopet, pemabuk, itu semua rakyat. Kita ikuti kemauan mereka. Yang jarang sholat, yang berbuat maksiat, yang berzina, minum khamr, berjudi, yang kuburiyun, itu rakyat. Ya. Kayaknya kalau udah bicara ini maunya rakyat mau pasti benar. Ya. Nah, Islam tidak. Islam sangat menghormati orang-orang baik. Maka Islam mempersilahkan kepada profesor, doktor, cendekiawan, orang-orang alim, orang-orang soleh untuk berkumpul, menentukan kebijakan, memilih pemimpin, begitu. Bukan pemabuk, pelacur, penjudi, tukang ini, tukang itu, SD nggak lulus, dan seterusnya, disuruh milih pemimpin. Aneh. Sekelas Ibnu Abbas, sekelas Ibnu Mas'ud, sekelas Aisyah, sekelas Abu Hurairah, nggak ikut-ikutan memilih pemimpin. Abu Bakar nggak ikut-ikutan. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan nggak ikut. Yang ada di situ Abu Bakar, Umar dari Muhajirin,
kemudian Sa'ad bin Ubadah dan beberapa orang Ansor, saya kira cuma belasan orang di Sakifah Bani Sa'idah. Awalnya agak sedikit alot ya, karena orang Ansor awalnya menyangka bahwa supaya adil, Muhajirin satu khalifah, Ansor satu khalifah. Tentu ini berbahaya ya kan. Maka untuk menghilangkan usul yang bahaya ini, Abu Bakar buru-buru mengangkat tangan Umar dengan mengatakan, inilah khalifah kita satu-satunya. Karena khalifah harus dari Quraisy. Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali kan Quraisy. Kalau Ansor kan bukan Quraisy. Begitu merasa tangannya diangkat oleh Abu Bakar sebagai khalifah, Umar buru-buru menarik tangannya dengan mengatakan, tidak mungkin aku menjadi pemimpin kalau engkau masih hidup. Maka gantian Umar mengangkat tangan Abu Bakar dengan mengatakan, inilah khalifah kita, kita berbaiat. Umar manusia pertama yang berbaiat, membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Lalu orang-orang Ansor mengikuti. Udah, yang lain tinggal tahu beritanya. Dan akhirnya berbaiat kedua di Masjid Nabawi, satu persatu menyalami Abu Bakar, berbaiat sumpah setia, siap taat, sami'na wa ata'na terhadap Abu Bakar. Gitu ya. Karena memilih pemimpin bukan hal yang sederhana, bukan main-mainan. Maka sekali lagi, sekelas Ibnu Mas'ud, sekelas Ibnu Abbas, sekelas Abu Hurairah, Abdullah bin Amr bin As dan lain-lain, Khalid bin Walid, enggak dikasih kesempatan. Karena ada yang jauh lebih alim, ada yang jauh lebih mulia. Untuk Umar malah lebih dahsyat lagi. Umar menjadi pemimpin dipilih oleh satu orang. Siapa? Umar akhirnya jadi pemimpin, jadi khalifah, yang memilih adalah satu orang. Siapa? Abu Bakar. Jadi Abu Bakar mengatakan, jika kelak aku meninggal, maka yang akan menggantikan aku sebagai khalifah adalah Umar. Kalau di mata demokrasi bagaimana ini? Haram lah. Masuk presiden pemimpin menunjuk pengganti. Gak boleh. Bagi demokrasi haram. Tapi itulah pendahulu-pendahulu kita. Kaum muslimin termulia kan? Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Dijamin surga, dijamin ridho, dijamin ampun. Masa orang-orang seperti itu mencontohkan hal yang keliru, hal yang salah. Fa innahu man ya'is minkum fasayara fihi ikhtilafan katsira. Kelak orang-orang yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Sepertinya apa yang disabdakan oleh Nabi sedang kita saksikan. Di zaman Nabi belum ada, di zaman Abu Bakar belum ada, di zaman Umar belum ada, di zaman Utsman mulai sedikit, di zaman Ali semakin banyak, sekarang banyak sekali. Perselisihan yang banyak sekali. Ada yang kunut subuh, ada yang tidak, ada yang maulid, ada yang tidak, ada yang tahlilan, ada yang tidak. Banyak sekali perselisihan itu. Perbedaan maksudnya. Padahal kan mestinya sama. Tuhannya satu, nabinya satu, Al-Qur'annya satu. Kok bisa beda-beda? Kan aneh. Berarti ada yang tidak pakai Al-Qur'an. Ada yang tidak pakai sunnah Nabi. Beda-beda kan nabinya satu. Gitu. Maka jika ada yang bertanya, gimana cara bersatu? Mudah jawabannya. Ya contoh aja Nabi. Gitu. Ada yang tahlilan, ada yang tidak. Gampang sekali. Nggak usah berantem, nggak usah debat, nggak usah engkel-engkelan, nggak usah ngotot-ngototan. Lihat aja Nabi tahlilan apa enggak. Lihat aja Nabi muludan apa enggak. Lihat aja Nabi kunut subuh apa enggak. Lihat aja Nabi kenal sholawat nari apa enggak. Dan seterusnya dan seterusnya. Mudah kan? Kenapa tanggung-tanggung? Kita lihat Mbah Kiai anu, kita lihat ulama anu, kita lihat si A si B ngapain tanggung. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Kita udah tahu Nabi berjenggot, nggak pernah nyukur jenggot, bahkan nyuruh, bahkan ngelarang kaum muslimin motong jenggot. Kita ngikutin kiai kita, guru kita yang motong jenggot, kan aneh. Kenapa nggak ngikut Nabi, nggak mencontoh Nabi? Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridho, ya. Dan itu perintah Allah. Ikuti utusanku, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mengikutinya dalam hal ibadah mahdoh, ya, pakaian, kendaraan, dan seterusnya nggak perlu mencontoh beliau. Beliau pakai gamis, kita pakai sarung, pakai kemeja, nggak masalah. Beliau naik unta, naik kuda, kita naik motor, naik mobil, nggak masalah. Yang disuruh mencontoh beliau adalah bagaimana beliau ruku, bagaimana beliau sujud, bagaimana beliau melempar jumroh, bagaimana beliau mencium hajar aswad, ada bunyi kecupan apa tidak. Kalau ada kita ikuti, kalau tidak nggak boleh. Nambah dikit saja dari apa yang dicontohkan oleh Nabi, bid'ah, kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Dengan semangat ini, insya Allah akan sama. Maka antum lihat kaum salaf dari masyrik sampai maghrib sama. Kalau toh ada perselisihan sedikit sekali dan ilmiah, gitu. Artinya memang sulit didapat dengan jelas Nabi itu turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, sulit, makanya ada perselisihan antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ya, sama-sama ulama salaf, berbeda turun sujud, ada yang tangan dulu, ada yang dengkul dulu. Karena apa? Ya sulit ya. Walaupun tentu ada jawabannya, tapi ini perselisihan yang ilmiah. Adapun tahlilan, muludan, rajaban, 7 bulanan, yasinan malam Jumat, salawat tarawih, ini mudah sekali mengetahui Rasul dan para sahabat melakukan apa tidak, sangat mudah. Ya. Bahkan mereka yang ngotot tahlilan, muludan dan seterusnya tahu bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah muludan, tidak pernah tahlilan. Tapi mereka bilang apa salahnya? Mereka bilang apa salahnya? Kita bilang ya salahnya karena tidak mencontoh Rasul dan para sahabat. Ya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Jika kalian melihat perselisihan yang banyak sekali itu, dan sekali lagi ini perselisihan dalam agama ya, dalam ibadah mahdoh ya, dalam sholat, dalam saum, dalam zakat, dalam haji, maka ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya, nggak ada Nabi bilang, lihat siapa yang paling pintar di antara kalian ulama. Nggak ada. Ikutilah aku dan para sahabatku. Jadi mudah sekali, gamblang sekali. Berselisih nih, ya. Tahlilan apa tidak? Ya lihat Rasul dan para sahabat tahlilan apa tidak. Sangat-sangat mudah sekali. Ya. Berselisih nih mengawali satu Ramadan, satu Syawal, pakai ru'yah apa pakai hisab? Ya lihat Rasul dan para sahabat. Pakai ru'yah apa pakai hisab? Bahkan Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mulailah kalian puasa Ramadan dengan melihat hilal. Akhiri puasa Ramadan kalian dengan melihat hilal. Apa iya Nabi bilang dengan melihat hilal? Lalu kita enggak ya Rasul. Kami punya cara sendiri ya Rasul. Kami bisa menghisap ya Rasul. Gitu. Rasul kan nggak tahu kan cara menghisap, cara perhitungan. Ya, kami tahu ya Rasul. Gitu. Kan Nabi bersabda selanjutnya apa? Fa'in gumma, jika mendung tentu nggak kelihatan hilalnya kan? Kata Nabi apa? Genapkan bulan Sya'ban 30, genapkan bulan Ramadan 30. Berarti besok 1 Syawal, besok 1 Ramadan. Kalau mendung. Lalu kita bilang, ya Rasul maaf ya,
Mendung nggak ada masalah. Orang kami tahu. Jangankan Ramadan tahun ini ya Rasul, Ramadan tahun 2050 kami sudah tahu. Jatuh hari Senin. Kira-kira kurang ajar nggak sama Rasul ngomong begitu? Ya, kira-kira kurang ajar nggak? Melunjak nggak? Ya kurang ajar. Cuman nggak keluar aja. Emang nggak keluar ngomongan seperti itu. Tapi kenyataan seperti itu. Namanya apa? Istilah para ulama. Lisanul hal. Lisan tapi nggak kedengeran. Tapi ngomong, tapi dengan perbuatan, hal, dengan praktek. Ya. Memang nggak keluar ucapan seperti itu, nggak ada tulisan seperti itu, tapi otomatis. Ketika dia tidak mau pakai ru'yah, padahal Nabi nyuruh ru'yah, dia malah pakai hisab, otomatis dia ngomong seperti itu. Hanya nggak keluar aja dari mulutnya. Ya, maaf ya Rasul ya, mendung kami sudah tahu. Jadi sabda Nabi ini diapain? Buanglah. Buang ya. Jika mendung genapkan Sya'ban 30, jika mendung genapkan Ramadan, buang. Ini kayak apa penghinaan besar, membuang sabda Nabi, utusan Allah satu-satunya di umat ini. Yang maksum dijaga dari kesalahan. Apa iya Allah nggak tahu? Kalau nanti di 1000 tahun lagi, 1300 tahun lagi ada ilmu hisab, apa iya Allah nggak tahu? Pasti Allah Maha tahu lah. Kalau Nabi ngomong tadi salah, ya tentu Allah akan tegur beliau. Ngomongnya jangan begitu Muhammad, keliru. Gini, gitu. Karena beberapa ucapan Nabi menunjukkan bahwa Allah Maha tahu. Ya. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Ketika Allah lewat lisan Nabi mengatakan bahwa kalian harus bersyukur. Kami ciptakan untuk kalian kendaraan. Apa? Unta, kuda, kapal. Ada yang lain? Ada yang lain? Nggak ada. Kendaraan di zaman Nabi itu ya kalau nggak kapal, kuda, unta. Ya, keledai termasuk kuda. Ada lagi? Nggak ada. Kenapa Nabi bilang? Dan itu ada di Al-Quran. Wa khalaqna lahum min mislihi ma yarkabun. Dan kami juga akan ciptakan yang semisal dengan itu, yang seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha tahu. Memberitahu kepada Nabi ngomongnya begini. Karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan di luar unta, kuda, kapal. Tentu Nabi belum tahu. Dan tidak kasih namanya. Nah, sekarang kita baru tahu ada motor, ada mobil, ada kereta, ada pesawat. Allah sudah tahu. Maka kalimatnya seperti itu. Seandainya Allah membolehkan metode hisab, tentu Nabi tidak akan bersabda seperti tadi. Mungkin Nabi akan mengatakan, selagi kalian belum tahu ilmu hisab, pergunakan ru'yah. Misalnya ya. Jika nanti kalian sudah tahu ilmu hisab, ya silahkan pergunakan ilmu kalian. Apa susahnya Nabi ngomong seperti itu? Ya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Nah, ini ada satu kaidah bahwa seluruh sahabat adalah khalifah fil fahmi, dalam masalah pemahaman. Dalam masalah pemahaman, Ibnu Abbas khalifah, Ibnu Mas'ud khalifah, Aisyah khalifah, Abu Hurairah khalifah. Adapun dalam masalah kekuasaan, Al-Khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin cuman 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adapun dalam masalah pemahaman, kullu sahabatin khalifatur rasul fil fahmi. Dalam masalah pemahaman, seluruh sahabat Nabi adalah khalifah. Maka Nabi mengatakan, ikuti sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang dimaksud sunnah para sahabatku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengan dua sunnah itu. Ini biha, mestinya bihima, kemarin kita bahas ya. Yang belajar bahasa Arab tentu tahu ini kan ada dua sunnah. Sunnah Rasul dan sunnah sahabat. Berarti kan huwa, huma, huma kan.
Tapi kenapa di sini tamassaku biha wa'addu 'alaiha? Mestinya kan wa'addu 'alaihima. Ya. Apa jawabannya? Karena antara sunnah Rasul dengan surah sahabat tidak mungkin bertentangan. Sebagaimana ajaran Allah dengan ajaran Rasulullah tidak mungkin bertentangan. Ya. Maka ketika para sahabat melakukan sesuatu yang sesuatu ini seolah beda dengan apa yang Nabi lakukan, itulah pemahaman para sahabat. Itulah pemahaman para sahabat. Ya. Pemahaman para sahabat tentu sebaik-baik pemahaman. Ketika Nabi mengatakan waqful liha jazzus sawari khaliful yahud khaliful nasara, panjangkan jenggotmu, rapikan kumismu, jangan terlalu panjang, panjangkan jenggotmu, panjangkan jenggotmu. Seolah kita memahami sepanjang-panjangnya sampai perut, sampai pusar. Para sahabat tidak memahami seperti itu. Para sahabat memotong jenggotnya setelah segenggam. Mereka lebih tahu dari kita semua. Ya, para sahabat memotong jenggotnya setelah segenggam. Mereka lebih tahu. Pemahaman para sahabat sebaik-baik pemahaman. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Maksudnya perkara apa? Perkara ibadah, bukan perkara teknologi, pakaian, kendaraan, bukan. Itu bebas sebebas-bebasnya. Masalahnya sholat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, tapi baru. Gitu. Seperti mencium hajar aswad, tapi pakai bunyi kecupan. Nah, itu baru. Rasul dan para sahabat nggak kenal. Gitu. Atau seminggu di Mekah umrah berkali-kali, itu pun baru. Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan. Haji tanggal 8 langsung ke Arafah, nggak ke Mina dulu, itu baru. Ya seperti tadi, ada orang mati ditahlilkan 3 harinya, 7 harinya, 40, itu baru. Rasul dan para sahabat tidak pernah melakukan. Dan seterusnya dan seterusnya. Hati-hati terhadap ibadah-ibadah yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena ibadah-ibadah yang baru yang tidak mencontoh aku itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah pasti sesat, dan yang sesat tempatnya di neraka. Ini ancaman bagi kita semua untuk jangan pernah menyelisihi Rasul dan para sahabat. Sementara menyelisihi Imam Syafi'i boleh nggak? Boleh. Menyelisih Imam Bukhari boleh? Boleh. Menyelisih guru kita boleh? Boleh. Antum menyelisih saya boleh? Boleh. Yang tidak boleh, yang haram, yang terancam neraka, menyelisih Rasul dan para sahabat. Nah, kalau ucapan Imam Syafi'i sesuai dengan Rasul dan para sahabat, ya kita ikuti ucapan Imam Syafi'i. Ya. Ketika Imam Syafi'i mengucapkan sesuatu yang beda dengan Rasul dan para sahabat, jangan kita ikuti. Apa iya? Apa ada? Ya iya adalah. Ya kalau nggak ada berarti Imam Syafi'i Nabi. Maksud. Kami Imam Syafi'i bukan Nabi. Kalau Imam Syafi'i nggak ada salahnya, nggak pernah salah, berarti beliau Nabi. Pasti adalah. Dan waktu itu kita bahas ya. Kesalahan Imam Malik dalam masalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kesalahan Abu Hanifah, Imam Hanafi dalam masalah wali wanita yang mau nikah. Bahkan kesalahan orang per orang sahabat ada. Sahabat tidak masuk. Yang maksum itu ijma' sahabat, kesepakatan sahabat. Adapun orang per orang sahabat salah, mungkinkah? Mungkin. Dan ada contohnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.